إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita senantiasa wajib mensyukuri terhadap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Terlebih Allah menganugerahkan kepada kita panjang umur dan sehat walafiat. Dan Allah masih memberikan kenikmatan yang sangat besar, yakni Allah menitipkan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita semua mampu memenuhi panggilan Allah yang salat Jumat secara berjamaah. Kita senantiasa berharap agar seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang fardu ataupun yang sunnah, senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada panutan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini Al-Fakir selaku khatib berwasiat dan berpesan pada diri Al-Fakir umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita sama-sama berupaya, berusaha semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan akan menempatkan posisi manusia pada tempat yang paling mulia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, meraih posisi derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mesti kita harus merubah dari kebiasaan tidak baik menjadi orang yang lebih baik.
perubahan tidak serta-merta berubah sendiri kalau kita tidak bisa merubahnya. Meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah tidak dengan sendirinya seperti perjalanan waktu begitu saja, tetapi ada yang tekad dari kita untuk merubah menjadi manusia yang lebih baik. Manusia yang lebih baik, manusia yang senantiasa menanamkan di dalam dirinya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Untuk berubah menjadi lebih baik, paling tidak ada 3 hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama, terbuka. Membuka hati dan pikiran. Ini penting. Tatkala kita selalu menutup pikiran kita, menutup hati kita, menutup diri dari lingkungan dan pengetahuan, niscaya kita akan senantiasa dan selalu tertinggal. Seperti halnya yang dilakukan Umar bin Khattab sebelum beliau menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Sebelum Umar bin Khattab mengagumi Rasulullah SAW, beliau adalah sosok yang paling membenci kepada Nabi. Bahkan Umar bin Khattab saat itu ada upaya untuk membunuh Rasulullah SAW, tetapi beliau senantiasa membuka hati, membuka pikiran, membuka diri, sehingga hidayah masuk ke dalam kepribadian Umar bin Khattab. Apa yang terjadi secara signifikan? Keimanan Umar bin Khattab yang dulu membenci Nabi, yang dulu ingin membunuh Nabi, akhirnya Umar bin Khattab menjadi orang yang paling depan membela dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita senantiasa menutup hati, menutup pikiran kita untuk menerima kebaikan, untuk menerima hidayah, untuk menerima nasihat dari para guru-guru kita, para ulama kita, dari para kiai kita, maka dipastikan kita akan menjadi orang yang tertutup untuk menerima kebaikan. Hal ini pun dialami oleh orang-orang kafir yang senantiasa menolak kebenaran. Seperti halnya dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 6-7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sesungguhnya orang-orang kafir itu sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, apakah mereka diberikan peringatan ataupun tidak, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Karena mereka selalu menutup diri, sehingga ego yang ada pada dirinya selalu dikedepankan, selalu menjadi tolak ukurnya. Maka khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun, Allah menutup rapat, mengunci mati hati dan pendengaran mereka, mengunci penglihatan mereka dengan tutup yang rapat.
wa lahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka siksa yang berat. Masyarul muslimin rahimahullah, saatnya sekarang kita membuka hati, membuka telinga, membuka pikiran kita, membuka diri untuk bersama-sama bisa menerima nasihat, menerima arahan. Apa yang kita lihat di depan kita baik, lakukan. Apa yang kita dengarkan nasihat itu yang baik, maka kita pun harus bisa mencernanya untuk kita dapat lakukan. Yang kedua, untuk melakukan perubahan agar kita bisa menjadi hamba Allah yang terbaik, kita harus selektif. Terbuka bukan berarti apa saja bisa masuk dan kita terima begitu saja. Akan tetapi kita harus lebih selektif mana yang sekiranya cocok untuk kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita. Sekiranya dinilai baik tetapi membahayakan kita, membahayakan keluarga kita, maka itu pun harus kita tunda terlebih dahulu untuk melakukan kebaikan tersebut. Jika kita paksakan, maka yang terjadi bukan kebaikan, justru malah akan merugikan kepada diri kita. Masyarul muslimin sidang jemaat rahimakumullah, yang ketiga, yang merupakan langkah-langkah untuk merubah menjadi orang yang baik, adalah kita harus memulai. Kalau kita sudah mendengar arahan, nasihat untuk melakukan kebaikan dan kita melihat dengan mata kita bahwa di depan kita ada kebaikan, maka hendaknya kita harus bisa memulainya. Perubahan lebih baik seperti apa yang kita inginkan, maka ia tidak boleh berhenti pada niat dan wacana, tetapi lanjutkan untuk melangkah, memulai dari yang termudah, dari yang terkecil. Sekecil apapun yang baru bisa kita lakukan, maka lakukanlah, dan itu jauh lebih baik dari sekedar pembicaraan. Masyarul muslimin rahimakumullah, ada beberapa prinsip dalam memulai sesuatu. Yang pertama, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Jangan menunggu sesuatu yang besar dan ideal untuk bisa melakukan sesuatu. Membangun masjid tentunya berangkat dari masjid yang kecil, kemudian akan menjadi besar jika itu pun diperlukan. Begitu juga orang yang mau memulai tentang kebaikan, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan yang termudah dari pandangan dan hadapan kita. Yang kedua, jangan takut salah untuk bisa melakukan sesuatu. Lebih baik salah tapi sudah berbuat daripada tidak pernah salah tapi tidak pernah berbuat. Banyak orang yang melakukan kesalahan tetapi memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah ia alami, maka perbaikan dari kesalahan yang ia pernah alami akan menjadi satu pelajaran, sehingga ke depan ia akan menjadi orang yang baik, bahkan akan menjadi orang yang sukses. Yang ketiga, lakukan secara rutin. Dalam beramal soleh, seorang muslim idealnya selalu melakukannya secara rutin atau terus-menerus. Manakala amal soleh telah dilakukan secara rutin atau continue, terus-menerus, hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ahabbul a'mali adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah
adalah amal yang terus-menerus dilakukan. Wa in qalla, walaupun itu nilainya sedikit. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimahullah. Kiranya demikian khutbah Jumat pada kesempatan siang hari. Semoga kita dan keluarga senantiasa diberikan taufik, hidayah dan inayah Allah, agar kita bisa menjadi orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun terkadang kita belum dinilai oleh orang sebagai orang yang baik, pastikan kebaikan yang kita lakukan akan mencerminkan kepribadian baik lahir maupun batin, bahwa kita di hadapan Allah adalah orang yang terbaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والنحال وصور ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين. اللهم سلمنا إخواننا في غزة فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. وقدموا الصلاة.